Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Setioning Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Madiun. Saya akan menyampaikan tentang diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Sudah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya aturkan ke teman-teman sekalian, rekan-rekan guru TK yang bersedia untuk mengikuti presentasi saya pada saat ini meskipun secara daring atau secara online. Pertama-tama saya aturkan puji syukur alhamdulillah kata Allah Subhanahu wa taala, hingga saat ini kita masih berikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat untuk menjalani aktivitas kita secara maksimal. Kedua, sholawat dan salam saya aturkan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir. Langsung saya akan mempresentasikan materi kali ini, ya. Sudah muncul belum di layar panjenengan semua, ibu-ibu semua? Sampun. Alhamdulillah. Di sini saya akan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman tentang budaya positif modul 1.4 dari program bahan ajar yang ada di calon guru penggerak angkatan 10. Saya Anita Setioning Rahayu merupakan calon guru penggerak dari Kabupaten Madiun. Apa itu budaya positif? Mungkin ada ibu-ibu sekalian yang ingin memberikan komentar apa itu budaya positif. Ada mungkin sudah pernah tahu. Monggo sebelum saya ganti ke slide berikutnya. Silahkan bisa langsung on mic. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan apa itu budaya positif. Saya lanjutkan, ya. Budaya positif merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya agar mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam materi kali ini ada beberapa konsep inti, poin-poin besar yang ingin saya jelaskan, terutama yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, selanjutnya yaitu keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu poin-poin yang ada di sini? Nanti saya akan jabarkan di slide-slide berikutnya. Yang ingin saya kupas di sini yaitu poin yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran yang berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi.
Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Berdiferensiasi yang bisa saya garis bawahi yaitu berasal dari kata dasar different atau merupakan sebuah perbedaan. Jadi memandang semua individu itu, masing-masing individu itu merupakan individu yang unik, yang khas, dengan potensi, dengan minat atau bakat atau kemampuan dari individu yang satu dengan yang lainnya tuh berbeda-beda. Yang kedua yaitu pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang sesuai dengan teori psikologi modern. Apa itu teori psikologi modern? Nanti saya kupas untuk materi berikutnya. Yang ketiga, berupaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah tidak asing lagi ya buat kita, nggih. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Apa itu beriman dan bertakwa? Merupakan kekuatan dasar pada diri manusia yang menjadi fondasi awal melakukan sesuatu, karena seseorang jika paham akan agama yang dianut, yang diyakini, mempunyai iman dan takwa, karena kita sebagai seorang muslim kepercayaan kita kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang punya iman dan takwa, akan melakukan istilahnya selektif, lebih menyaring kegiatan hal-hal apa yang ini bisa mendatangkan dosa, mana yang tidak yang mendatangkan pahala, atau hal-hal yang baik, mana hal yang buruk, hal yang positif, mana hal-hal yang negatif. Implementasi dari beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu anak mempunyai iman dan takwa, penanaman dalam diri anak itu sudah tertanam kuat. Implementasinya yaitu anak mempunyai akhlak yang mulia. Selanjutnya berkebinekaan global. Maksudnya di sini karena bineka berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Negara kita adalah negara Indonesia yang berbeda-beda ras, agama, budaya, latar belakang, dan hal lainnya itu banyak perbedaan, tapi tetap satu jua. Jadi menghargai perbedaan di antara individu yang lain itu merupakan suatu kebinekaan global. Selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri, anak bisa berdiri di atas pangkuannya sendiri, dalam arti anak tidak tergantung orang lain. Anak mempunyai inisiatif sendiri, anak melakukan sesuatu atas dorongan dari dirinya sendiri. Bergotong royong. Bergotong royong di sini dalam arti kerjasama, kolaborasi yang positif ke arah yang lebih baik. Jadi kolaborasi ketika anak mempunyai impian, mempunyai keinginan, dia bisa bekerjasama yang baik dengan pihak yang lain, entah itu guru, orang tua, atau sesama teman. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis, anak mampu mengumpulkan berbagai informasi, lalu dikumpulkan informasi yang anak peroleh, setelah itu dianalisa. Setelah dianalisa disimpulkan, lalu bisa ketika memang cocok dengan apa yang menjadi cita-citanya, lalu dilakukan, diterapkan. Lalu setelah itu melakukan refleksi atau evaluasi atas hal-hal atau kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif adalah anak mampu memiliki ide, gagasan, atau pendapat yang
baru yang muncul dalam diri anak itu sendiri, orisinil. Jadi muncul dari masing-masing anak itu berbeda-beda. Kreativitas anak itu juga berbeda-beda. Itu merupakan gambaran tentang paradigma baru, pembelajaran paradigma baru, yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa perubahan paradigma lama ke paradigma baru salah satunya yaitu yang terkenal adalah teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu dalam arti miskonsepsi, pandangan yang salah, pandangan yang keliru. Ya, teori kontrol di sini akan meluruskan pandangan yang keliru, guru mengontrol murid. Padahal di sini bukan guru mengontrol murid, tapi ketika guru memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan bimbingan, tapi ternyata istilahnya anak sesuai dengan apa yang ia cita-citakan, apa yang ia impikan. Lalu anak mengikuti apa yang disampaikan guru dengan atas dorongan dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Ternyata tidak. Misalkan ketika suatu tindakan atau suatu kegiatan, guru sering mengontrol, selalu mengingatkan, selalu mendikte, selalu istilahnya memberitahukan, mengawal terus, ternyata tidak efektif. Kenapa? Mungkin awalnya guru itu mendidik anak, ternyata itu justru berpengaruh negatif. Anak misalkan berpengaruh negatifnya apa? Anak jadi mengandalkan guru. Istilahnya dia ingin selalu. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini ternyata ketika kita dulu anak sering dicerca, dikritik, itu anak membuat merasa itu bisa menguatkan karakter. Ternyata tidak, malah sebaliknya. Perlahan-lahan itu merupakan suatu upaya untuk membunuh karakter anak itu sendiri tanpa kita sadari. Justru dengan kata-kata negatif itu harus kita hindari. Lebih baik kita berikan kata-kata yang positif sehingga mampu memunculkan istilahnya anak agar mau memunculkan apa yang ada di dalam dirinya itu mau tergugah. 4. Ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jika dulu anak harus patuh, orang dewasa untuk memaksa. Jika dulu anak harus patuh pada orang dewasa, terutama di dalam konteks pendidikan yaitu guru. Ternyata tidak. Kita bahas untuk materi berikutnya yaitu tentang seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini dari paradigma lama kita perlahan-lahan mengubah ke teori pembelajaran yang lama, kita perlahan-lahan mengubah ke paradigma baru yang terkenal yaitu teori kontrol. Kita coba kupas satu. Stimulus respon beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi pada teori kontrol realitasnya berbeda. Setiap manusia tidak akan meskipun itu misal untuk anak kembar sekalipun itu tidak bisa disamaratakan. Jadi manusia unik, manusia individu yang satu dan individu yang lain. Stimulus respon mengatakan bahwa semua orang melihat hal yang sama, sementara menjadi orang memiliki gambaran yang berbeda. Selain kebutuhan, setiap orang memiliki gambaran, sudut pandang, mindset orang itu juga berbeda-beda.
mengatakan bahwa kita mencoba mengubah Stimulus respon dengan sangat Hmm. Sementara mengatakan bahwa sementara paradigma baru mengatakan sebaliknya, sebaliknya. kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ya kita yang harus memahami orang lain, bukan orang lain yang memahami kita. Selanjutnya tentang perilaku. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu paradigma lama. Namun yang sekarang karena paradigma baru bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi meskipun kita istilahnya trial and error, mencoba dari salah atau gagal, ternyata ada hikmah di balik semua. Kita bisa mengambil pelajaran dari kegagalan yang pernah kita lakukan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon mengatakan seperti itu. Tapi ternyata diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang dikatakan oleh kontrol. Jadi apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan itu atas dasar dorongan dari diri kita masing-masing. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata dalam kontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena masing-masing individu mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Jadi ketika kita membujuk, misalnya kita yang sama anak didik kita dibujuk sudah pelan-pelan, tapi ternyata gagal. Selanjutnya alternatif cara yang terakhir yaitu dilakukan dengan pemaksaan. Itu kalau stimulus respon. Tapi pada saat ada paradigma baru, justru dengan melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir bahwa model berpikir menang atau kalah itu poin yang digarisbawahi sama stimulus respon. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Tapi ternyata dalam teori kontrol, model berpikir semuanya menang dan menang. Karena tidak melihat hasilnya, tidak melihat hasil apa yang dicapai, tapi usaha yang dilakukan oleh anak itu sendiri atau progres yang ditunjukkan itu anak sendiri itu merupakan suatu kemenangan. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sama-sama menang karena progresnya anak itu berbeda-beda, karena startnya itu berbeda, finishnya juga berbeda. Konsep inti selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar, mempunyai arti kata yang sama dengan disiple yang artinya murid atau pengikut. Ini kalau berdasarkan bahasa. Sementara kita selama ini memandang disiplin itu merupakan hal yang misalnya kepatuhan terhadap aturan, itu merupakan disiplin pandangan kita selama ini. Ternyata di sini tidak. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif? Yaitu sebagai murid atau sebagai peserta didik, sebagai siswa itu harus paham atas apa yang diikuti, bukan asal ngikut atau asal karena perintah atau asal karena melakukan tugas. Tidak. Itu karena melakukan segala sesuatu karena dorongan dari dirinya sendiri yang merupakan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan faktor yang muncul dari luar. Selanjutnya disiplin diri merupakan kontrol diri sehingga mampu menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin positif ini disiplin sebagai kontrol diri dalam diri anak itu sendiri, karena masing-masing anak mempunyai tujuan yang berbeda-beda, tujuan yang ingin diwujudkan, tujuan yang dihargai dan bermakna dalam diri anak itu sendiri. Jadi disiplin di sini bukan dalam hal yang lebih keras ya. Di sini lebih istilahnya tergerak dari atas dirinya sendiri.
Untuk mewujudkan disiplin positif, banyak hal yang harus ditanamkan. Itu merupakan konsep inti dari materi kita kali ini, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Tadi tidak bisa dari satu unsur atau satu pihak, misalkan guru, itu tidak bisa. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sudah ada kesepakatan dari antara guru dengan siswa, dengan murid atau dengan peserta didik. Terlepas dari embel-embel suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Terlepas dari itu semua berhak untuk menentukan istilahnya mempunyai peran yang sama untuk turut campur membuat kesepakatan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan fondasi awal kita berperilaku. Jika nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam diri kita itu sudah mengakar, insya Allah perilaku yang akan kita lakukan juga bernilai positif. Nilai-nilai kebajikan akan terbangun motivasi intrinsik dalam mencapai tujuan yang mulia. Jadi di sini motivasi seperti sebelumnya saya sampaikan, motivasi itu terdorong dalam diri anak itu sendiri. Dan ternyata profil pelajar Pancasila merupakan salah satu contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi pendidikan kita. Apa? Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir yaitu kreatif. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ada hal-hal yang harus terpenuhi. Apa poin pokoknya paling perlu digarisbawahi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia antara lain yaitu ada 5 hal. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup mencakup yang bersifat fisiologis, biologis dan psikologis. Fisiologis berkaitan dengan tubuh, seperti orang Jawa bilang sandang, papan, tangan. Nah, itu orang biar bisa bertahan hidup. Selanjutnya biologis, melanjutkan keturunan berkaitan dengan reproduksi. Nah, kemudian pasti tahu apa itu yang berkaitan dengan biologis manusia. Dan yang terakhir yaitu psikologis, berkaitan dengan psikis atau kejiwaan anak itu sendiri. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Akan beda ketika anak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, akan berbeda. Hanya secara emosional, secara kognitif, berbagai hal itu akan berbeda dengan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan sering terabaikan atau rasa diterimanya kurang. Selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan yang di sini yang dimaksud yaitu pengakuan atas prestasi atau kompetensi. Jadi anak ingin dihargai kompetensi yang telah dimiliki. Tidak kompetensi dalam hal yang muluk-muluk, tidak. Ini dalam arti pencapaian. Misalkan anak sudah mampu melepas sepatunya sendiri, itu juga merupakan suatu kompetensi. Dia ingin diakui, oh anak ini pintar ya, sudah bisa lepas sepatu sendiri, misalkan seperti itu. Jadi kita lontarkan kata-kata positif saja sudah merupakan suatu pengakuan atas penguasaan diri anak.
Selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, merasa senang, anak merasa senang itu apa-apa yang menjadi favorit, menjadi hal-hal yang disenangi oleh anak itu sendiri juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Jadi anak tidak dipaksa, tapi anak mempunyai wewenang untuk memutuskan hal-hal apa yang dilakukan itu atas dasar kemauannya sendiri, atas pilihannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi karena jika tidak terpenuhi akan memunculkan berbagai perilaku yang ditimbulkan. Kita kupas selanjutnya. Nah, poin besar di sini yaitu motivasi perilaku manusia. Ini mendasari manusia untuk melakukan tindakan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang ia inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Sudah terlihat di sini bahwa anak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena takut, karena adanya paksaan. Ketika anak tidak melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan hukuman. Anak tidak nyaman, jadi mau nggak mau, karena terpaksa ya sudah anak melakukan hal itu. Anak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika anak misalkan coba nanti anak-anak misal bisa mengerjakan ini ya, ibu guru ya, itu merupakan salah satu wujud perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk dalam kedua hal ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Jadi anak melakukan sesuatu itu bukan atas dorongan sendiri, tapi karena terpaksa, yaitu takut akan mendapatkan hukuman. Dan yang kedua yaitu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya perilaku yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang ia inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai kebajikan yang dipercaya. Nilai kebajikan sudah tertanam dalam diri anak melakukan sesuatu bukan atas dorongan atau atas paksaan orang lain, tapi atas dasar kemauan dirinya sendiri yang merupakan motivasi intrinsik. Sampai sini mungkin ada yang ingin menanggapi atau ini butuh penyegaran? Sepertinya tidak ya. Banyak ya. Saya lanjutkan saja. Tindakan terhadap pelanggaran ada 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita akan kupas dulu 2 hal dulu, hukuman dan konsekuensi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, yaitu berupa hukuman psikis maupun fisik. Biasanya kalau kita sebagai pendidik, hukuman itu yang melakukan adalah guru pendidik. Jadi anak tidak tahu apa-apa atas kesalahan yang dilakukan, anak akan mendapatkan hukuman. Konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah ada peraturan, sudah ada aturan yang tertulis, misalnya itu maka harus punya ada konsekuensinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid.
Yang terakhir yaitu proses restitusi, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, yaitu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita kupas dua hal dulu ya, hukuman dan konsekuensi. Untuk kasus seperti ini, termasuk hukuman atau konsekuensi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pergi di sekolah, merupakan hukuman karena aturannya tidak ada aturan yang mengatakan seperti itu. Bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu merupakan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman karena satu arah, hukuman fisik maupun psikis yang dilakukan oleh guru. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini merupakan salah satu bentuk konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, ya, merupakan hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini sudah jelas peraturan, berarti apa? Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, merupakan hukuman karena anak tidak tahu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar, itu konsekuensi. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran, ini salah satu bentuk konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, konsekuensi atau hukuman? Apa? Hukuman atau konsekuensi? Tidak diizinkan oleh bermain oleh guru piket karena mencederai, merupakan konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas tetap dengan pelajaran, berarti konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi karena kaitannya lari, ada kegiatan untuk kegiatan PJOK, bukan merupakan suatu hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, merupakan suatu hukuman yang menurut saya kurang sopan ya. Membersihkan WC karena mematahkan pensil, permasalahan sepele tapi harus membersihkan WC, kurang terhormat menurut saya. Selanjutnya atas perilaku tadi yang sudah saya sampaikan, ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama tipe penghukum, ada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk, dan menghardik. Posisi kontrol selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah, ada suaranya memelas, halus, dan sedih. Bahasa tubuh merapat ke anak, jadi lesu. Posisi kontrol teman, suaranya ramah, akrab, bercanda, merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Untuk pemantau yaitu nada suaranya datar, bahasa tubuh yang terlihat formal. Dan yang terakhir yaitu tipe manajer, ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan guru mendekat ke murid.
Ini poin-poin masing-masing tipe posisi kontrol ditampakkan seperti itu. Kita lihat seperti apa percakapan antara guru dan murid. Ini kasusnya yaitu Adi yang terlambat hadir di sekolah. Di papan hukum nadanya tinggi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Terlambat lagi. Setelah datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sekarang tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Hasilnya yaitu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya karena kesal ya, marah atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu akan menggores kendaraan bapak ibu karena dia sudah marah dengan paku. Yang fatal ya. Karena menyimpan rasa dendam dalam diri anak. Pembuat merasa bersalah. Suaranya memelas. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Apa ya, senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah karena telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Ini merupakan murid yang gagal, tidak selalu membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam guru penghukum di mana murid bisa melupakan amarahnya namun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya, bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Teman, suaranya akrab, santai, sambil senyum-senyum. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil senyum-senyum, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti guru bantu ya. Kamu ini. Ibunya telah senyum-senyum seperti layaknya seorang teman mengingatkan temannya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Tipe pemantau. Suaranya datar, ada bahasa formal. Guru mengatakan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Perasaan murid bagaimana? Murid akan memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat nyaman meskipun harus tetap tinggal di kelas pada jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Tipe yang terakhir yaitu manajer. Halus, tidak kaku dan mendekatkan murid. Guru mengatakan, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.
Ya, Jadi jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Tadi saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru mengatakan, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaanmu seperti diperlakukan guru seperti ini? Guru terlihat tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid berkaca-kaca, tinjang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda-guna menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Anak sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya atas konsekuensi apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Sudah 5 posisi kontrol saya jelaskan di depan. Selanjutnya kita coba posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kira-kira tipe kontrol apa ya? Ya, kita keep dulu. Kita lihat permasalahan berikutnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Tipe posisi kontrol apa? Ya. Disimpan dulu jawabannya. Pertanyaannya kita lanjutkan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Dan jelas ya. Posisi apa di sini? Ya. Oke. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Terlihat jelas karena diajak diskusi. Ayolah lakukan demi Bapak. Ayolah lakukan demi Ibu. Sudah? Kita lihat jawabannya, apakah betul jawaban Anda. Yang pertama. Yaitu pemantau. Kita lihat dulu ke atas. Seperti apa? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ini merupakan tipe posisi kontrol pemantau. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Masalahannya apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, sudah terlihat. Jadi anak merasa bersalah ketika guru menyampaikan seperti itu, meskipun halus, tapi langsung dalam hati anak dia merasa bersalah. Itu merupakan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Terus apa posisi kontrol? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Itu sudah terlihat jelas ya bahwa terlihat sekali nadanya tegas seperti orang marah. Berarti tipe posisi kontrol penghukum. Ya, hukuman. Terus yang keempat, restitusi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi anak diajak untuk berdiskusi, untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah dilakukan oleh anak. Yang terakhir, ayolah lakukan demi Bapak. Itu merupakan posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas.
Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang telah dibuat dan diyakini bersama antara guru dengan peserta didik dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik itu sendiri, yaitu disiplin positif. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk posisi positif dan bersifat abstrak. Selanjutnya dibuat tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Materi Materi selanjutnya contoh keyakinan kelas yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh keyakinan kelas yang lainnya yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, dan terakhir yaitu tepat waktu dan aktivitas di kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Jadi semua warga mempunyai kontribusi yang sama untuk menentukan keyakinan kelas. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tiga perilaku, ada bentuk hukuman, yang kedua konsekuensi, yang terakhir yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Segitiga restitusi merupakan tahapan atau proses dialog antara guru dengan peserta didik agar anak mampu menemukan solusi atas permasalahannya sehingga anak bisa mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi apa saja yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya yang pertama stabilkan identitas yaitu guru bisa mengatakan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau bisa juga guru juga pernah melakukan kesalahan. Bisa juga guru jika berada di posisi kamu juga bisa melakukan hal yang seperti kamu lakukan. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Sebagai contoh yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu tiga tahapan yang harus dilalui untuk mencapai restitusi, itu mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam diri anak. Tiga tahapan tersebut harus dilalui. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Saya buka dua pertanyaan dulu, silahkan atau bisa raise hand. Silahkan.
Purika, Sepertinya mau bertanya. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. mau bertanya apakah budaya positif tadi membahasnya Ya, bisa diterapkan pada pendidik. Ya, tadi kan peserta didik ya. Ini apakah bisa ke yang ke pendidiknya gitu. Nah, dan setelah contohnya pripun gitu ya. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. mungkin ada pertanyaan yang lain. Ada Ada pertanyaan lain. Sebelum saya menanggapi pertanyaan dari Purika, silahkan ingin menanyakan dari materi yang saya sampaikan. Mungkin Bu Tati mau bertanya, silakan. Atau yang lain. Jika sudah tidak ada pertanyaan, ada yang lain atau sambil nunggu pertanyaan yang lain saya tanggapi dulu pertanyaan Purika nggih. Budaya positif apakah bisa diterapkan ke pendidik? Menurut saya sangat bisa. Karena budaya positif itu merupakan hal yang universal, yang menyeluruh ke semua manusia. Jadi ketika budaya positif itu bisa diterapkan pendidik itu atas dasar nilai-nilai kebajikan yang mendasar dalam diri guru itu sendiri. Jadi ketika nilai-nilai kebajikan sudah tertanam dalam diri pendidik itu sendiri, maka akan lebih mudah untuk menerapkan budaya positif. Jadi dari hal-hal yang sederhana ya, mungkin seperti tepat waktu atau memakai seragam yang sama, memakai seragam yang seperti yang sudah menjadi kesepakatan, atau tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan atau kata negatif. Itu bisa menjadi contoh buat anak didik kita. Jadi anak terinspirasi dari apa yang telah dimunculkan, ditampilkan oleh guru itu sendiri. Jadi anak bisa lebih meniru apa yang disampaikan dan apa yang tadi dicontohkan oleh guru itu sendiri. Bagaimana Purika? Mungkin ada ditanggapi. Insya Allah akan kami terapkan di lembaga kami. Terima kasih jawabannya, sangat bermanfaat. Terima kasih Purika. Terima kasih pada teman-teman karena waktunya sudah mepet, karena sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi. Saya tutup presentasi saya ini sebelumnya. Oh iya, monggo Bu. Belum saya tutup, monggo kalau ingin bertanya silakan. Izin mau bertanya, Bu Nita. Setelah mendapatkan penjelasan tadi, saya mau bertanya untuk 5 posisi kontrol, menurut Anda mana yang lebih ideal dan mana yang paling susah diterapkan? Terima kasih. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Ratna. Langsung saya tanggapi. 5 posisi kontrol yang menurut saya yang paling ideal tentu saja yaitu tipe manajer, karena itu sudah memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak.
Jadi itu merupakan tugas utama kita bagaimana anak itu sudah melakukan segala sesuatu itu tergerak dari dirinya sendiri. Dan tentu saja itu merupakan posisi kontrol yang paling sulit diterapkan, apalagi kita sebagai pendidik di anak-anak usia dini. Itu merupakan PR yang sangat berat, tidak mudah untuk kita terapkan. Karena bagaimana memunculkan nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri anak itu menjadi mudah mengakar, dan itu merupakan dorongan utama sebagai kontrol diri untuk melaksanakan disiplin positif dan untuk mewujudkan adanya budaya positif. Ngoten Bu Ratna, mungkin ada yang kurang pas. Alhamdulillah, terima kasih. Sangat bagus sekali kegiatan kita mengikuti hari ini. Terima kasih Punita, sangat berguna, insya Allah bisa bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bu Ratna. Karena waktunya sudah mendesak, saya tutup nggih. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, rekan-rekan guru yang sudah berkenan mengikuti presentasi saya dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk panjenengan semua, dan semoga kita semua bisa menerapkan perlahan-lahan di lembaga kita masing-masing. Saya mohon maaf jika sekiranya saya dalam penyampaian atau dalam saya segala sesuatu itu ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam dengan lantang, dengan jelas. Hari ini Bunita mau membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu sesuatu yang sudah disepakati kita bareng-bareng, ya. Kita berdiskusi tentang bagaimana kelas ini biar nyaman, enak. Kamu belajarnya juga tidak terganggu, biar maksimal, biar pelajaran kegiatan yang disampaikan sama Bu Guru itu jadi apa? Ya, pintar. Oke. Itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang disepakati. Jadi misal nanti kita sudah sepakat, anak-anak ketika melanggar harus ada konsekuensinya. Ya, coba sekarang kita lihat. Oke, yang pertama, ini gambar apa ini? Sampah berserakan. Anak-anak senang kalau kelasnya itu berserakan, sampahnya sekolahnya kotor. Kenapa kok tidak suka? Bau. Apa? Kotor. Terus kuman. Oh, rumahnya kotor. Oh, kebanjiran. Ya, pintar. Apalagi kalau kotor, sampahnya berserakan kemana-mana. Ada kuman. Pintar. Coba sekarang lihat. Nah, biar tidak sampah berserakan, lihat ini. Apa yang harus dilakukan? Buang sampah di tempat sampah. Lihat, sekolahnya bersih. Berarti kesepakatan kelas yang kita buat berarti membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita tempel membuang sampah pada tempatnya. Oke. Ya. Iya, kita gunting, kita tempel. Jadi nanti anak-anak biar ingat. Kita tempel di sini. Buang sampah pada tempatnya.
Ya, yang kecil sama yang besar. Berarti ketika bermain boleh bertengkar? Iya. Boleh pelit? Iya. Ya. Apa dok? Iya, kamu pelit. Ya nanti kasih tahu ya. Berarti ketika bermain boleh berantem, boleh pelit, harus berbagi sama teman. Berarti apa itu? Keyakinan kelas berbaik yang kita sepakati menjaga kerukunan dan kekeluargaan. Jadi kita harus kasih sayang sama teman. Oke, ya. Kita tempel. Harus mau berbagi. Harus saling menyayangi. Ya. Oke. Kita tempel. Saling menjaga kerukunan. Saling menjaga ketertiban. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat yang atas ini. Ini bagaimana? Kotor. Berantakan. Rumah siapa yang seperti ini? Kelas siapa yang seperti ini? Nah, terlihat? Kalau berantakan terlihat kotor. Ya, siapa yang mau kelasnya kita kotor? Berarti beda yang di bawah, lihat ini. Terlihat rapi dan bersih. Rapi dan bersih. Oke, siapa yang lebih suka rapi dan bersih? Oke, nih. Ini yang kotor, ini yang rapi dan bersih. Berarti kelas kita biar nyaman untuk belajar harus menjaga kebersihan. Oke. Menjaga kebersihan dan kerapian. Berarti nanti tasnya yang berserakan juga diapakan? Dirapikan. Oke. Kita tempel dulu. Menjaga kebersihan dan kerapian. Kita tempel di sini. Oke, yang terakhir. Nah, coba lihat gambar yang atas. Ada orang makan, minum sambil berdiri pakai tangan kiri. Ya, iya toh. Guru sudah mengajarkan kalau boleh seperti ini. Tidak. Makan sama minum harus pakai tangan kanan. Tangan kananmu pakai tangan kanan juga harus. Tuh, ini lihat. Ini pintar adiknya. Makan pakai tangan kanan tadi. Terus dua tangan nggak apa-apa, dekat ke tangan kiri. Terus duduk. Ini juga makan pakai tangan kanan juga sambil duduk. Ya, oke. Anak-anak lebih suka yang mana? Oke, bawah. Makan dan minum yang sopan, menjaga kesopanan, menjaga adab. Ya, nanti ditempel di kelas kita biar teringat terus. Ya, oke. Dan kita ulangi lagi, coba. Keyakinan kelas kita yang pertama sudah disepakati membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan mainan. Ya, terus yang ketiga, menjaga kekeluargaan dan kerukunan. Yang terakhir, makan dan minum pakai
Tuh, oke, jaga adab ya. Kita punya 4 kesepakatan kelas ya. Harus diyakini ketika ada temannya yang tidak melakukan harus sering diingatkan. Ayo, buang sampahnya di mana? Ayo, makannya pakai tangan apa? Ya, harus saling mengingatkan ya, biar dibuang ke sampah pintar. Ulan ada sampah langsung dibuang kemana? Tempat sampah pintar ya. Oh iya. Oh iya, pintar kalian kan yang bersih ya. Ya. Nah, Vano sama Ulan sudah membuang ke tempat sampah sama Safa. Berarti keyakinan kelas kita sudah sepakati, anak-anak sudah paham ya, sudah mengerti ya. Ya, sudah sepakati. Terima kasih anak-anak, semoga mulai hari ini kita sudah bisa melaksanakan apa yang sudah kita sepakati. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi Bunita dengar kamu menangis sambil menjerit. Guru tahu setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya. Bisa kamu ceritakan, Harir? Karena jilbabnya saya ditarik sama Denny. Oh, seperti itu. Jadi Denny menarik jilbab kamu. Apa yang kamu rasakan, Harir? Marah dan kesal. Marah dan kesal. Ya, jika Bu Guru berada di posisi kamu, Bu Guru pasti melakukan hal yang sama. Kamu patut bangga karena melindungi diri kamu, sesuatu yang berharga di diri kamu. Kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu, misalnya memukul atau sampai berbuat hal yang tidak baik. Lalu Bu Guru tanya, apakah perbuatan yang Harir lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama Harir? Menghormati antar teman. Iya, jika perbuatan seperti itu terulang kembali, apa yang harus dilakukan sama Harir? Melaporkan kepada guru. Iya, Harir bisa lebih menahan emosi dan melaporkannya sama Bu Guru. Ya, Harir anak yang pintar. Terima kasih Harir, selamat belajar. Sama-sama guru. Bunita dengar pada saat istirahat tadi kamu membanting mainan ya? Iya, Bu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Vano bisa menceritakan apa yang terjadi? Bisa, Bu. Saya asik-asik bermain. Terus teman-teman datang mengganggu saya. Saya membanting mainannya saya. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Apa yang kamu rasakan, Vano? Kesal dan marah. Oh iya. Jika Bu Guru berada di posisi kamu, wajar jika kamu melakukan seperti itu. Bu Guru juga akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Bu Guru bangga kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalkan memukul. Kamu berusaha untuk melindungi sesuatu yang berharga dari diri kamu. Tapi, apakah perbuatan seperti itu baik? Tidak, Bu. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Vano? Berbagi dan minta maaf. Ya, jika terjadi seperti itu lagi, apa yang harus kamu lakukan? Berbagi Dan meminta maaf. sama teman-teman. Ya, pintar, Vano. Dan setelah itu bisa melaporkan kepada siapa? Ya, terima kasih, Vano. Sama-sama, Bu. Nama saya Hari Rotu Rogalia. Saya kelas B. Saya di TK Desa Randuk 2. Saya senang sekali diajak Bunita diskusi
seperti itu lagi. Terima kasih Bu Nita. Nama saya Fatah Farah Faresi. Saya TKB. TK Desa Mandok 2. Saya senang sekali diajak diskusi sama Bu Nita. Saya bisa menahan emosi saya. Terima kasih Bu Nita.